Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan pendiskontoan wesel berbunga beserta contoh kasusnya. Langsung saja kita ke materi, apa itu diskonto wesel? Oke, yang pertama, mendiskontokan wesel adalah meminjam uang ke bank dengan menggunakan wesel sebagai jaminan. Bank akan memberikan pinjaman tetapi dengan bunga yang diperhitungkan selama jangka waktu diskonto. Bunga yang diperhitungkan disebut dengan diskonto. Apabila penerbit wesel tidak melunasi weselnya pada tanggal jatuh tempo, maka pihak yang mendiskontokan bertanggung jawab untuk melunasi wesel tersebut. Intinya, pendiskontoan wesel adalah mencairkan lebih dahulu wesel yang kita terima sebelum jatuh tempo kepada pihak ketiga. Dalam hal ini adalah bank. Karena kita mencairkan dahulu, tentu pihak bank akan meminta komisi yang disebut dengan bunga diskonto. Baik, untuk perhitungan rumus bunga diskonto adalah bunga diskonto sama dengan nilai jatuh tempo dikalikan tarif diskonto dikalikan dengan periode diskonto, di mana nilai jatuh tempo sama dengan nilai pokok ditambah nilai bunga wesel, nilai pokok sama dengan nilai wesel, nilai bunga wesel sama dengan nilai wesel dikalikan persentase bunga dikalikan periode, tarif diskonto sama dengan persen yang ditetapkan oleh bank atas fee-nya. Kemudian periode diskonto adalah periode sejak wesel didiskontokan sampai dengan jatuh tempo wesel. Nah, di sini ada alur pendiskontoan wesel, di mana ada 3 pihak yang akan terlibat dalam pendiskontoan wesel. Yang pertama ada pembeli, kemudian ada penjual, dan yang ketiga adalah bank. Nah, di sini kesepakatan terjadi antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini, pembeli menerbitkan wesel kepada si penjual. Kemudian setelah terjadi kesepakatan maka wesel diserahkan pembeli kepada penjual. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan dana, penjual mendiskontokan weselnya kepada bank dan kemudian bank memberikan dana kepada penjual. Nah, setelah itu pada saat jatuh tempo, bank menagih kepada pembuat wesel yaitu pembeli untuk segera melunasi dari utang wesel tersebut. Kemudian, jika pembeli tidak dapat melunasi utang weselnya, maka alurnya akan menjadi seperti di sini ya, seperti dalam tampilan. Tetap ada 3 pihak, ada pembeli, ada penjual, dan juga bank. Nah, dari sini pembeli menerbitkan wesel kepada penjual, kemudian penjual membutuhkan dana. Nah, akhirnya dia mendiskontokan wesel tersebut kepada pihak bank. Dan kemudian bank ini memberikan dana kepada si penjual. Ya, kemudian transaksi selanjutnya adalah ketika wesel jatuh tempo, harusnya bank menagih kepada pembeli ya, tapi dalam hal ini pembeli tidak mampu membayar. Nah, maka bank ini akan menagih kepada penjual. Kemudian setelah penjual memberikan dana kepada pihak bank, pada waktu yang ditentukan, pembeli akan memberikan sejumlah dana kepada penjual, sejumlah uang yang diberikan kepada penjual kepada pihak bank. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada soal tanggal 1 Februari 2020 terjadi transaksi jual beli secara kredit antara PT Cemerlang selaku penjual dan PT Buana selaku pembeli senilai 24 juta rupiah. Kemudian terjadi kesepakatan tanggal 1 Maret 2020 bahwa PT Buana akan membayar melalui wesel dengan jangka waktu 90 hari atau 3 bulan dan suku bunga 12% per tahun. Pada tanggal 1 April 2020, PT Cemerlang membutuhkan uang sehingga mendiskontokan wesel tersebut ke Bank Mayasari dengan tingkat diskonto 15% per tahun. Ya, di sini kita disuruh untuk menghitung nilai kas yang diterima PT Cemerlang pada tanggal 1 April 2020. Kemudian, hitunglah berapa bunga yang seharusnya diterima PT Cemerlang apabila tidak mendiskontokan wesel tersebut. Kemudian, berapa kerugian pihak perusahaan karena lebih dahulu mencairkan wesel tersebut atau keuntungan pihak bank yang diterima berapa. Nah, kemudian di sini kita hitung ya. Baik, untuk menentukan nilai jatuh tempo itu adalah nilai pokok wesel ditambah dengan bunga wesel.
Nah, nilai pokok weselnya kalau berdasarkan soal adalah 24 juta ditambah dengan menghitung bunga wesel. Menghitung bunga wesel adalah nilai pokok wesel dikalikan tingkat suku bunga, kemudian dikalikan dengan periodenya. Nah, dalam hal ini suku bunga yang ditentukan untuk wesel tersebut adalah 12%. Kemudian untuk periodenya adalah 90 hari atau 3 bulan. Nah, dalam satu tahun itu terdapat 360 hari. Jadi nanti kita hitung 90 per 360 ya. Jadi untuk persentase 12% ini ya, ini adalah untuk satu tahun sehingga jika wesel itu berumur 90 hari, maka kita harus menghitung kembali jadinya 90 dibagi dengan 360 ya. Kemudian akan menghasilkan nilai pokok wesel sama dengan 24 juta ditambah dengan 24 juta dikali 12% dikali 90 per 360 akan menghasilkan 720.000. Sehingga nilai wesel pada saat jatuh tempo adalah 24.720.000 rupiah. Nah, kemudian kita menghitung bunga diskontonya. Untuk menghitung nilai bunga diskonto adalah nilai jatuh tempo dikalikan dengan tingkat diskonto dikalikan dengan periode. Nah, ini periodenya ini adalah periode ketika didiskontokan sampai dengan periode pada saat jatuh tempo. Nah, untuk nilai jatuh temponya sudah kita hitung ya sebesar 24.720.000 dikalikan dengan tingkat diskonto. Nah, di sini bunganya adalah 15% dikalikan dengan 60 per 360 ya. Di sini untuk diskontonya kan kalau berdasarkan soal itu tanggal diskonto adalah 1 April ya. Kemudian untuk jatuh temponya adalah 1 Juni. Nah, sehingga dari April ke Juni itu adalah 2 bulan ya, sehingga nanti bulannya adalah 2 bulan atau dalam hitungan hari adalah 60 per 360 ya. Oke, 24 juta dikali 24.720.000 dikalikan 15% dikalikan 60 per 360 menghasilkan 618.000 rupiah. Nah, sehingga kas yang diterima adalah nilai jatuh tempo dikurang dengan bunga diskonto. Nah, nilai jatuh temponya adalah 24.720.000 kemudian dikurangkan dengan bunga diskontonya sebesar 618.000 menghasilkan 24.102.000 rupiah. Baik, untuk selanjutnya ya. Nih, jadi dari perhitungan yang telah kita lakukan, maka akan diperoleh kas yang diterima oleh PT Cemerlang selaku penjual ya, karena mendiskontokan wesel sebelum jatuh tempo yaitu sebesar 24.102.000 rupiah. Nah, kemudian bunga yang harus diterima oleh PT Cemerlang bila tidak mendiskontokan wesel adalah 720.000. Nah, kalau kita lihat berdasarkan soal ya, bahwa wesel ini diterbitkan pada 1 Maret 2020. Sehingga untuk jatuh temponya 3 bulan berarti tanggalnya adalah 1 Juni 2020. Nah, kalau memang PT Cemerlang tidak mendiskontokan weselnya selama periode tadi terbit wesel di 1 Maret 2020 sampai 1 Juni 2020, maka seharusnya PT Cemerlang mendapatkan bunga sebesar 720.000 rupiah ya. Kemudian kerugian PT Cemerlang karena mendiskontokan weselnya maka dapat kita hitung 720.000 rupiah dikurangkan dengan 618.000 rupiah sehingga PT Cemerlang hanya mendapatkan pendapatan bunga sebesar 102.000 rupiah. Sedangkan untuk sisanya itu adalah keuntungan pihak bank sebesar 618.000 rupiah. Jurnal tanggal 1 Februari 2020 yaitu pada saat PT Cemerlang dan PT Buana melakukan transaksi jual beli ya. Kemudian di sini PT Cemerlang akan mengakui piutang dagang ya di debit sebesar 24 juta rupiah dan penjualan di kredit sebesar 24 juta rupiah. Kemudian untuk jurnal PT Buana selaku pembeli adalah pembelian di debit sebesar 24 juta rupiah dan utang dagang di kredit sebesar 24 juta rupiah. Selanjutnya untuk jurnal di tanggal 1 Maret 2020 yaitu pada saat
PT Buana tidak mampu melunasi kewajibannya, yaitu utang dagang ya. Kemudian ada kesepakatan kembali, yaitu PT Buana menerbitkan wesel ya, mengganti utang dagang yang sebelumnya terjadi dengan cara di sini ya ada pencatatan dari jurnal PT Cemerlang selaku penjual, yaitu piutang wesel nanti di debit sebesar 24 juta rupiah, kemudian piutang dagangnya berkurang sebesar 24 juta rupiah. Kemudian di jurnal PT Buana di sini selaku penerbit wesel dan juga selaku pembeli ya, di sini akan mendebit utang dagang dan akan mengkredit utang wesel ya sebesar 24 juta rupiah. Dalam hal ini ya ada pengurangan dari piutang dagang dan juga utang dagang, kemudian ada penambahan dari wesel tagih dan juga ada penambahan dari wesel bayar. Kemudian di tanggal 1 April 2020 pada saat pendiskontoan wesel, dalam hal ini PT Cemerlang selaku penjual ya dia membutuhkan dana ya secara cepat, maka dia mendiskontokan weselnya di tanggal 1 April 2020. Padahal jatuh temponya itu di tanggal 1 Juni 2020 ya. Kalau memang seandainya dilakukan sesuai dengan kesepakatan di awal, yaitu tanggal terbit weselnya itu di tanggal 1 Maret 2020 dan tanggal jatuh temponya di 1 Juni 2020. Namun karena PT Cemerlang membutuhkan dana secara cepat, maka PT Cemerlang mendiskontokan wesel ini kepada pihak bank. Nah, jurnal PT Cemerlang akan dicatat sebagai berikut ya. Kas didebit sebesar Rp24.102.000. Dari mana Rp24.102.000? Ini adalah berdasarkan perhitungan yang tadi sudah kita hitung sebelumnya. Nah, kemudian akan mengkredit wesel yang didiskontokan sebesar Rp24 juta dan pendapatan bunga dikredit juga sebesar Rp102.000. Kemudian untuk jurnal PT Buana ini tidak di jurnal karena memang PT Buana ini selaku pembeli tidak terlibat dalam proses pendiskontoan wesel. Nah, kemudian di sini untuk pihak bank akan menjurnal piutang wesel di debit sebesar Rp24 juta, pendapatan bunga di debit sebesar Rp102.000 dan kemudian akan mengkredit akun kas sebesar Rp24.102.000. Nah, kas sebesar Rp24.102.000 ini akan diberikan kepada pihak PT Cemerlang selaku penjual yang mendiskontokan weselnya. Baik, kemudian jurnal tanggal 1 Juni 2020 yaitu pada saat tanggal jatuh tempo wesel. Di sini PT Cemerlang akan menjurnal wesel yang didiskontokan di sebelah debit sebesar Rp24 juta dan piutang wesel akan berkurang di sebelah kredit sebesar Rp24 juta. Kemudian jurnal PT Buana selaku pembeli di sini utang wesel berkurang sebesar Rp24 juta, kemudian ada beban bunga atau biaya bunga yang harus dibayarkan kepada pihak bank sebesar Rp720.000 sehingga kas yang harus dikeluarkan ya dicatat di sebelah kredit sebesar Rp24.720.000. Kemudian di sini bank akan mencatat penerimaan kas di debit sebesar Rp24.720.000. Nah, penerimaan kas ini didapat dari PT Buana ya. Kalau kita lihat di sini kas PT Buana berkurang sebesar Rp24.720.000 didapat dari utang wesel ditambahkan dengan bunga yang harus dibayarkan. Kemudian Rp24.720.000 ini dibayarkan kepada pihak bank sehingga bank di sini ada penambahan dana sebesar Rp24.720.000. Kemudian akan mengkredit piutang wesel ya sebesar Rp24 juta dan pendapatan bunga di sebelah kredit sebesar Rp720.000. Nah, nanti ini akan disesuaikan ya pada tanggal 1 April 2020 ketika diskonto wesel. Nah, ya, jadi total pendapatan bunga yang didapat oleh bank ya totalnya adalah Rp618.000 karena Rp102.000-nya ini akan diberikan kepada pihak PT Cemerlang. Ya, baik anak-anak, demikian materi kita mengenai pendiskontoan wesel berbunga. Untuk lebih pahamnya nanti akan Ibu share soal-soal ya untuk latihan-latihan agar kalian lebih paham lagi.
Apabila ada yang ingin ditanyakan atau kurang dipahami, silahkan kalian menghubungi WhatsApp Ibu atau kita berkomentar di kolom chat di Google Classroom. Ya, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.